Selamat hari Minggu Kak Eta. Selamat hari Minggu Kak Ita. Kak Eta, minggu depan kita udah merayakan Paskah loh. Oh, kok nggak kerasa ya Kak Ita ya? Iya, dan Kak Eta, minggu ini disebut juga dengan Minggu Palmarum atau Minggu Palma, yaitu kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah pada minggu ini 10 April 2022. Sebelumnya, Kak Eta, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan judul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebagai doa pembuka akan dibawakan oleh adik Chelsea. Adik-adik, semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa untuk sensasi hari ini. Limpah berkati ibadah kami dan awal sampai selesai. Mutasi Tuhan Yesus, amin. Kak Eta, lagu berikut ini kita akan medley loh. Ya. Kak Eta siap ya? Siap. Lagunya adalah sukacita Tuhan dan Yesus tidak berubah. ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, pembacaan nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 6 yang akan dibawakan oleh adik Carla. Pembimbing diambil dari Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Berarti kita harus menurut pada perintah Tuhan Yesus dan setia hidup menurut kehendaknya. Adik-adik, contoh mengikuti perintah Tuhan Yesus adalah kita harus turut serta kata-kata dari orang tua kita. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi, adik-adik harus dengar-dengaran kepada perintah orang tua ya.
Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk merespon nas pembimbing kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat dan setia serta menjalankan perintahnya. Sekarang Kak Eta, kita nyanyi lagu Baca kitab suci dan doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. adik-adik. Sekarang adik-adik disiapkan Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab, tetapi sebelumnya adik Sarah akan membawakan dalam doa sebelum membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita. Adik-adik, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati saat ini. Kami akan membaca Alkitab dan berikan kami hikmat akal budi agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati juga kakak-kakak lain yang akan menjelaskan tentang firman-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan yang dijelaskan oleh kakak-kakak lain Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Perjanjian Baru, terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Yang akan dibawakan oleh siapa Kak Eta? Adik Jason, Hekel, dan Hans. Ya, silakan adik-adik. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Beberapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku lelah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu." Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Semuanya pasti sehat ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Pada bacaan itu diceritakan bahwa pada saat itu di Yerusalem sedang ada acara pentabisan bait Allah. Saat itu banyak sekali orang Yahudi berkumpul di situ, termasuk Tuhan Yesus. Orang Yahudi, mereka sangat tidak percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Mereka mengelilingi Tuhan Yesus dan bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka tanyakan? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka,
Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang telah memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Saat itu, Tuhan Yesus sudah banyak sekali membuat tanda-tanda ajaib. Dan mereka, orang Yahudi, mereka semuanya melihat tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Contohnya, seperti apa ya? Ayo kita lihat. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur di Kana, Kak. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Kak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda, Kak. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan, Kak. Selain jawaban Tuhan Yesus tentang tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus juga mengambil perumpamaan domba. Domba yang mengenal gembalanya. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka orang Yahudi tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala mereka. Oleh sebab itu, mereka sampai sekarang masih meragukan dan tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini, yuk kita lihat sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita taat kepada Tuhan Yesus? Dengan cara kita boleh patuh kepada orang tua, kita patuh kepada guru, kita patuh kepada kakak-kakak pelayan. Nah, kita dengar yuk pendapat dari teman-teman kita. Belajar dengan baik. 2. Membantu orang tua. Contoh taat kepada kakak sekolah minggu. Yang pertama, rajin mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Yang kedua, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang pertama, tidak tidur larut malam. Yang kedua, belajar tanpa diminta orang tua. Contoh taat kepada orang tua. Yang pertama, membantu orang tua. Yang kedua, rajin belajar. Saat Mami minta Lana untuk mandi, Lana langsung mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Kalau kakak pelayan minta Lana berdoa atau baca Alkitab, Lana juga lakukan. Saat guru di sekolah sedang mengajar, Lana memperhatikan dan tidak bermain-main. Satu, saya setelah bangun tidur membereskan tempat tidur. 2, saya tidak lupa berdoa setelah bangun tidur. Yang pertama, mematuhi aturan yang papi mami berikan. Yang kedua, tidak boleh melawan papi mami. Yang ketiga,
rajin ikut IMPA, semangat belajar, dan berdoa sebelum dan bangun tidur. Yang pertama, saat ibadah tidak boleh berisik. Yang kedua, mengerjakan aktivitas yang sudah kakalayan berikan. Yang ketiga, mematuhi aturan yang ada di IMPA. Contoh ketaat kepada orang tua. 1. Saya rajin belajar. 2. Saya bantu mama memasak. Nah, adik-adik, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang kita anak-anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, dan juga patuh kepada guru dan kakak layan kita. Kakak berharap adik-adik semua dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik taat dan setia serta patuh kepada Tuhan, serta orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Semoga firman ini dapat menjadi pegangan bagi adik-adik, mulai dari kecil sampai dewasa nanti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbagi padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, saatnya kita akan memasuki doa syafaat yang dibawakan oleh adik Erik, adik Elisa, adik Krista, dan adik Daniel. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan negara kami Indonesia bisa terbebas dari virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis. Berikan para tenaga medis semangat dan kesehatan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, terlebihnya untuk yang terpapar virus corona. Berkati mereka semua, berilah mereka semua kesehatan dan semangat dan kepercayaan bahwa mereka akan sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka dengan panjang umur, kesehatan, sukacita,
dan sejahtera, agar mereka selalu dapat membimbing dan memimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Demikian juga untuk keluarga kami lainnya dimanapun berada. Tuhan berkati dan lindungi mereka selalu. Kami juga berdoa untuk teman-teman, guru, dan sekolah kami. Tuhan senantiasa lindungi kami, berikan kesehatan di tengah masa pandemi ini, di mana kami sudah mulai PTM. Kiranya kami semua boleh mendapatkan pendidikan yang baik, agar tercapai cita-cita kami. Inilah doa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Efata. Berkatilah gereja kami dalam pelayanannya. Berkatilah juga para pendeta, presbiter, dan kakak-kakak layan beserta keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, agar bisa menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Berkati juga Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan para pemimpin-pemimpin di negara kami, supaya mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Dan berkati juga bangsa kami supaya pandemi COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik dan hilang dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah memberikan persembahan yang kami yakini semua itu berasal daripada-Mu juga. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati persembahan kami ini untuk kami pergunakan sebagai pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi ini kami berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun, Lukas, Serafim, adik Emily, dan adik Georgine. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang kelak menjadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penambahan umur mereka pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, kepintaran, dan sukacita selalu di hati adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, semua ini karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk seluruh doa-doa tadi Bapa, kiranya Engkau mendengarkannya. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, pengumuman minggu ini pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada semua anak layan yang sudah berpartisipasi ikut dalam pelayanan minggu ini. Mulai dari doa pembuka, ada adik Chelsea, kemudian yang membacakan nas pembimbing, adik Carla, untuk doa sebelum membaca Alkitab atau bercerita dibawakan oleh adik Sarah. Dan yang membacakan Alkitab adalah adik Jason, adik Hekel, dan adik Hans. Adik-adik, untuk doa syafaat dibawakan oleh adik Erik, adik Elisa, adik Krista, dan adik Daniel. Adik-adik, khusus untuk minggu ini
tidak ada aktivitas ya, karena minggu depan kita bersama-sama akan merayakan Paskah PLKPA GBW Fata mulai jam 3 siang dengan aplikasi Zoom. Adik-adik kita mengingatkan, adik-adik tolong dipersiapkan alat-alat seperti mungkin ada lem, ada spidol atau alat tulis yang lainnya. Ya adik-adik ya. Dan satu lagi, mulai 1 Mei 2022 ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak kita jam 8 pagi kita akan memulainya dengan aplikasi Zoom. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku bersukacita karena Tuhan menolongku. Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan orang tua yang baik. Sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberi kami harapan yang baru. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita. Hore, Yesus bangkit. Aku bersukacita.
Adik-adik, sebagai lagu terakhir kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kita kan udah mau selesai ibadah ini, tapi jangan lupa ya, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Ya, adik-adik ingat ya, minggu depan 17 April 2022 jam 3 siang kita akan merayakan Paskah dengan aplikasi Zoom. Adik-adik, Kaeta wajib hadir ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami dari awal sampai akhirnya Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dalam pengasihan-Mu kami selalu merasakan sukacita. Sebentar kami juga akan pisah dari ibadah kami ini, biarlah Tuhan menjaga kami dimanapun kami berada, dan supaya minggu depan kami boleh kembali beribadah juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.